Oke, balik lagi sama gua Alvin di sini. Ada temen gua. Ini Om siapa? Acaranya apa dulu? Acaranya tetap outing om. Oh iya, udah dikasih tahu dong. Enggak perlu. Karena mereka udah klik pasti outing. Oh iya. Karena outing itu selalu obrolan nggak penting. Oke. Iya, ini sebelah gua ada Om Anas ya. Bukan. Oh bukan. Saya Aditya Nasution. Biasa dipanggil? Aditya Nasution. Oh, Adit, tetap Om Adit. Emang kampret. Emang agak kampret nih orang. Om, gini. Gua mau Namanya siapa Mas tadi? Alvin. Gua mau nanya sesuatu nih Om. Ya. Udah berapa lama Om di sini? Di sini tuh di mana? Maksudnya Kalau di ini 2 Pulau jam. Jawa. Saya 2 Di jam Pulau sih. Jawa. Kalau di lokasi ini ya 2 Ya. jam. Kalau di Pulau Jawa itu maksudnya di beberapa daerah kan. Oh. Mungkin dari Jogja pindah ke sini udah berapa lama? Jogja ke sini 6 jam. 6 jam. Oke, itu jarak tempuh kayaknya. Lah kan aja Jogja ke sini berapa lama? 6 jam. 6 jam. Ayo dong. Iya, jarak tempuhnya mungkin itu. Jarak tempuhnya ya paling berapa ratus kilo, belum pernah ngitung. Wah, kenapa nggak dihitung? Ngapain? Saya nyetir saya. Oh, nyetir ya. Pakai fitur nearby. Nanti kelihatan tuh jaraknya. Gimana nih? Lulusan dari mana Om? Yang apanya dulu nih? Kuliah, SMA. Oh kuliah. Kuliah pada sekolah. Kuliah SMA. Iya, kuliah, Lulusan SMA, SD. Itu Orang mau urut ya? itu sekolah Enggak. apa sih? Kalau misalkan kayak ngurut itu kan udah biasa. Kita kan anti mainstream anaknya. Oh. Biasa kan SMA kuliah, lu Iya. kuliah SMA turun. Jadi turun. Karena semakin kecil semakin ketahuan. Ngobrol dulu ya, ngobrol dulu. Itu biasa. Oh, iya. Fans club. Nonton bayar. Penonton bayaran tim Hore. Lebih enaknya sekarang lagi kesibukannya ngapain? Pertanyaan tadi nggak perlu dijawab. Nggak usah. Nggak usah ya. Oh. Sekarang lu kesibukannya ngapain? Nggak ngapa-ngapain sih, gue juga Ya udah tahu ya. sih. Oke, sip. Udah terjawab, nggak perlu dijawab. Enggak, maksud gua pekerjaannya sekarang di bidang apa? Sekarang di bidang job hunter kalau saya. Oke. Cuk, hah? Job hunter. Maksudnya? Kalau nggak ngerti, oke. Gua tanya dulu. Enggak, gua takut salah nyebut tuh soalnya Iya. kan Nggak apa-apa, nanti kan gua job. Job. Oh, job hunter. Dengernya apa mas? Gua dengernya cuk lu. Cuk. Iya. Cuk hunter. Cuk hunter. Iya. Artinya apa kira-kira? Nyolok Om. Cuk itu nyolok. Oh, oke. cucuk maksudnya. Oh cucuk hunter. Oh, iya. Itu dia. Pencari cucuk gitu maksudnya. Bahaya juga. Cucuk. Goblok ini banget. Kenapa sih? Terus ngelem. Habis ngelem. Kebanyakan ngelem, Pak. Ini. Oke. Terus gimana? Sekarang berarti di bidang job hunter. Ah. Kantornya di Kalau job hunter itu bisa di mana-mana. berarti ini nih orang-orang Nyari kerja. enggak, maksud gua tuh orang-orang yang kayak gini. Yang biasanya Lu kalau dikasih tahu itu enggak, tetap beda. Kan katanya kantornya bisa di mana aja ya kan. rental. Nah iya, biasanya di coffee shop. Ya, mobile. Bukan, kalau mobil kan muter-muter Pak. Udah lanjut. Sekarang tinggal di daerah mana Om? Daerah Depok. 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 Yang banyak itu loh apa? Babi ngepetnya. Oh, yang banyak Katanya banyak babi ngepet. Oh. Pelopor babi ngepet sih bukan banyak sih, pelopor babi ngepet itu di sana. Oke. Tapi emang ada itu di Depok, ada emang babi sengaja dilepas atau gimana? Lihat babinya sih pernah sih, tapi ngepetnya sih nggak pernah.
lihat babinya pernah, tapi ngepetnya kagak. Kalau dia ngepetnya ketahuan bukan babi ngepet dong. Oh ya udah, makanya nggak pernah kelihatan kan? Oh iya, Oh, benar iya. juga sih. Makanya yang Iya. beda cuma babi doang. Oh, yang babi doang. Babinya banyak. Bentuknya babinya babi gimana Om? Babi pink atau babi, kan ada yang namanya babi celeng. Oke. Babinya yang kayak gimana tuh? Ya yang babi aja sih. Yang namanya babi. Ya babi aja sih pokoknya. Oh, Pokoknya orang bilang babi gitu. Oh babi gitu. Itu babi tuh gitu. Gitu doang sih. gitunya Bodoh enak banget ya. Agak sebodoh amat juga mau kayak apa itu babi itu. Yang penting itu babi gitu. Babi gitu. Bentukannya Babi. babi ya. Ini kenapa ngebahas babi sih kita? Lah kan tadi nanya di mana? Oh iya, gue yang nanya ya. Tanya sendiri. Iya. Sekarang kan mungkin udah lulus dari universitas atau gimana Om? Ya sudah. Oh udah. Berarti di ujung namanya ada SH atau Kebetulan saya jarang pakai gelar sih kalau bikin nama gitu. Terus kan biasanya kan kalau buat anak-anak zaman sekarang gelar itu kan sangat penting ya kan? enggak, itu zaman dulu. Oh zaman dulu. Heeh. Zaman sekarang juga kebanyakan pada ngincar S1 kayak gitu Om. Teman-temannya gitu, Pak. Mungkin di circle saya iya. Oh. Saya kalau di rumah, di kampus, di sekolah. Di ini bukan sih di tempat ojol-ojol. Oh gitu. Jadi Kumpulan ojol. harus ada gelar gitu. Iya harus ada gelar karena mereka mungkin udah bangga dengan gelarnya. Soalnya biasanya kalau ngisi biodata tuh nama terus gelarnya sendiri gitu. Jadi Oh nggak gelarnya digabung. dipisah. Ada yang gelarnya ARN. Ada biasanya taruhnya di depan dan di batu nisan itu bapak. beda cerita itu. Om di sini sendiri. Yes, sendiri. Nggak ada yang suka main gitu Om ke rumah atau gimana? Saya yang main biasanya. Oh Om yang main. Makanya tadi bisa ketemu babi itu ya karena saya sering jalan. Gitu. Oh oke. Pernah ketemu. Pernah. Mau datang ke tempatnya dia. Misalkan kalau ada waktu dan diundang sih. Kayaknya impossible. Dia ngapain ya? Anda kesini aja jam berapa? Gitu loh. Tolong realistis lah. Berapa kali sih? Tau-taunya nongol aja. Setelah berjalan cukup lama gitu. Kalah sama babi, babinya langsung lewat gitu. Oh, Nggak dipanggil aja datang. Apalagi yang udah janjian gitu ya. Tapi di sini Om bener-bener kayak sendiri atau di sini ngikut saudara? Oh, atau gimana? kebetulan saat ini tinggal dengan saudara. Oh, buat sekarang lagi satu rumah sama saudara. Ya, betul. Saudaranya hitungannya kayak Itu. omnya Om atau gimana nih? Omnya om. Iya, Berarti kakek ya paman manggilnya ya? jatuhnya. Hah? Paman. Omnya om kan? Om saya punya om. Ya berarti kan saya manggilnya kakek. Enggak juga sih, Mang. Iya dong. Om punya omnya om kan? Enggak gitu maksud saya. Iya. Om Misalnya sendiri. situ dipanggil om, situ punya om. Manggilnya bukan kakek, tetep dong. Maksudnya anaknya manggil- situ manggil ke omnya situ. Nah, siapa? itu baru kakek. Nah, tadi kan nanya, omnya Omnya om. om, ya gitu. Omnya om saya kan berarti, ya saya manggilnya kakek. Oh, iya jatuhnya kayak ponakan ya. Pukul. Ponakan. Ya enggak, beda. Gimana sih pertanyaannya gimana sih? Enggak maksud saya tuh sekarang lagi tinggal sama paman atau Oh, kebetulan tante. Oh, ke tantenya Om. Tantenya om berarti saya manggilnya nenek. Iya, balik lagi nih. Loh gimana? Kalau omnya om saya panggil kakek. Oke. Gitu dong. Ini Tantenya tante ya saya panggil ya nenek. tantenya Gitu tante kan. manggilnya nenek. Oh, beda ya. Gimana sih mas? Pertanyaan aja. Tadi masalah gelar tadi gelarnya apa mas? Punya gelar gak? Kalau saya nggak ada sih.
Karena saya bukan anak yang penuh dengan pendidikan yang tinggi gitu. Oh, yang penting kan Yang penting kan intelek. enggak Enggak ya? Enggak juga Terus nanyanya gitu sih Mas. Tapi ya udahlah. Lanjut aja. gue mau nanya deh Om. Gimana? Sekarang ini menurut Om Adit ya, pendidikan itu penting nggak sih? Kalau aku bilang pendidikan penting. Karena pendidikan itu kan syarat untuk dapat ijazah. Iya benar. Berarti kayak sekolah kita kayak kita sekolah 3 tahun itu cuma dapat 1 lembar itu doang gitu. Ya, Cuma membuat ijazah itu doang. ya, karena kan juga sebenarnya kan kalau aku boleh bilang berjenjang sih selama 9 tahun itu kan. Jadi pendidikan ini dari yang SD itu nanti bisa masuk ke SMP, Tapi kan bisa masuk ke SMA. Gitu. ijazah ini kan kita bisa beli Bisa, dengan legalitas yang sama bisa. Banyak juga kok yang melakukan itu. banyak. Beli. Ya. Tapi kan ilmunya nggak dapet. Kayak ilmu moral tuh kayak misalkan janjian. Oh, Dia bilang janji ya, iya kita datang hari ini ya, ternyata dia nggak datang. Itu ada pendidikannya gitu. Budi pekerti namanya. Udah bekerja. Budi pekerti kayak gitu. PPKN. Mungkin kita belajarnya juga dari guru-guru kita ya, mungkin ya. Mas, kayak interview gitu. siapa sih Mas? Ada orang di situ Pak. Kalau menurut saya sendiri ya sekarang ya, itu kayaknya pendidikan itu mungkin nomor 3 atau nomor 4 kali ya. Oh, nomor 1-2-nya apa? Nomor satunya itu lebih ke ini sih, pekerja yang bukan pekerja, maksudnya yang ada di lapangan langsung terjun. Oke. Nomor 2-nya? Nomor 2-nya mungkin ya keluarga, Nomor 2 keluarga, Oh. nomor 1 pekerjaan. kerjaan. Iya, Kalau bisa dapat kerja itu gimana caranya? harus niat sih Om. Harus niat. Harus niat. Anak SD harus niat kerja gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada. Oh. Yang biasa jualan tisu di lampu merah. Itu bukannya terpaksa ya? Enggak. Enggak. Kalau misalkan ya ada yang benar-benar niat ngebantu orang tua kayak gitu. Oh, oke. Iya. Tisu magic. Kalau tisu magic belinya di lapak 99 Bapak. Tisu magic terus dipakai buat muka gitu. Mukanya terus kenceng semua. Mukanya tebal gitu ya. Kebas gitu. Ya. Tapi memang sih kalau dibilang kalau bekerja itu kita jadi punya experience, punya skill itu betul sih. Sebenarnya mau di umur berapa saja. Cuman kalau di negara kita kan sebenarnya untuk syarat ya bilanglah untuk kayak salary misalnya, terus habis itu tingkat level kerja itu kan dibutuhkan ijazah salah satunya. Bahkan yang akhirnya gagal untuk naik level atau dapatkan posisi tertentu hanya karena terbengkalai ijazah juga ada. Iya, tapi kan Kayak guru saya misalnya, kayak gitu karena dia ijazahnya baru kan ada ya D3. Oke. Dulu ada D3, S1 atau bahkan dulu ada sarjana muda zaman mereka masih sekolah dulu kan. Nah, itu sempat terbengkalai gara-gara dia belum S1 masih D3 gitu. masih Terus, D3. dia nggak bisa naik jabatan, ada yang seperti itu atau jadi kepala sekolah, itu contohnya sih. Oh, berarti gara-gara 1 lembar ini bisa menghambat segalanya menurut Om begitu. Yes, karena ijazah kan sebenarnya kan kayak bukti sudah memenuhi satu kriteria belajar tertentu sebenarnya kan. Kalau Iya. saya lihatnya. Nah, kalau tentang ilmunya ya tergantung anaknya. Tergantung yang punya ijazah Iya. ini. Tapi nyatanya juga banyak kok yang dulunya belajar apa tapi sekarang kerjanya apa, ya banyak juga seperti itu kok. Banyak. Banyak. Misalkan dia ngambil jurusan apa, sekarang misalnya jurusannya kayak apa gitu, jurusan hukum tapi dia jadi teller bank misalnya. ada juga yang Oh, kayak ada. Terus habis itu masuk ke jurusan bilanglah psikologi tapi dia jadi data scientist gitu. gitu. Oh, Ada, jadi ada orang juga yang IT kayak gitu. ada. Ya akhirnya at the end ya makanya saya bilang mungkin memang itu sebagai syarat aja, syarat lulus, syarat melanjutkan pendidikan berikutnya gitu kan. Tapi at the end dan untuk syarat masuk kerja, cuman jadi apa atau gimana ya tergantung Orangnya sendiri. Dia suka apa, dia kemana, arahnya lebih prefer kemana gitu. Tapi kan Budidaya babi misalnya gitu kan itu bisa aja. bisa juga sih, tapi kan menurut saya kan buat sekarang ini ya Om ya,
kita kayak buat ngebeli ijazah aja itu udah bisa buat kemana aja gitu. Iya. Tapi legalitasnya gimana? Ya banyak yang beli jasa tapi nggak ketahuan ya banyak kok. Banyak. Oh. Salah satunya Salah satunya ada contoh temen dekat kalau atau temen saudara-saudara temen Om nggak yang- ada ya, tapi kasus-kasusnya dia terbukti bukan mahasiswa satu kampus tapi dia punya ijazah kampus itu. Gitu. Sorry, biasanya kalau ijazah nanti bermasalahnya kalau lu mau naik ke jabatan yang lebih tinggi. Sering nggak ketahuan juga sih. Kayak misalkan kayak direktur gitu-gitu kan biasanya lebih karena sikut-sikutan yang lebih kenceng juga jadi orang lebih, apalagi kalau lu pejabat Gini. itu pasti lebih dicari kan. Balik lagi kalau ketahuan gitu. Jadi kalau beli ijazah kadang-kadang kan ya balik lagi kayak yang dirimu bilang. Kalau misalnya dia sudah secara skillnya udah ada terus itu kan. Jadi ijazahnya itu kan cuma sebagai pelengkap. Jadi tetap nggak ketahuan dia mau naik jabatan-jabatan, tapi mungkin nantinya ketahuan kalau ada pengecekan. Nah, masalahnya kan hampir nggak ada kalau kita ngomongnya ke skill kan nggak ada. Nah kecuali yang kayak dia di akademisi misalnya, itu kan pasti ada pengecekan fit proper testnya itu ijazah ini beneran nggak dan lain sebagainya gitu. Biasanya gitu. Biasanya begitu. Tapi menurut Om, buat sekarang ini perusahaan itu lebih ngelihat ke skill atau ke Skill. ijazah sendiri sih. Tetap ijazah sebagai apa namanya formalitas, syaratnya, Syarat doang. syarat masuknya, syarat diterimanya, dan skillnya baru nanti dilihat dia benar-benar sesuai nggak sama bidang pekerjaan yang mau diambil. Karena kan untuk sekarang ini ya, mungkin dari pemerintah kita sendiri itu diwajibkan dalam 9 tahun. 9 tahun wajib belajar. Iya, 9 tahun wajib belajar. Nah, berarti untuk lanjutannya kita yang 10 tahun, 11 tahun atau 12 tahun, berarti nggak kepake dong. Yang wajib itu kan sebenarnya kan karena pelajaran dasar kan, pelajaran dasarnya ya salah satunya tadi yang dibilang PPKN, budi pekerti gitu, kayaknya perlu deh gitu. Kalau untuk budi pekerti sih kayaknya nggak perlu ya, karena kita sebagai manusia juga bisa jalan dengan sendirinya gitu. Iya. Otodidak. Ya walaupun lu di sekolah jelek kelakuannya, tapi kan belum tentu di luar juga ikutan jelek. Yang kayak gitu juga ada kok. Ada. Udah jelek di sekolah keluar juga jelek. Ya kan? Tetap aja jelek. kayak gitu. Jelek semua hidup, ada ada kayak gitu. gitu. Gak usah dibagus-bagusin lah. Udahlah ada kayak gitu itu. Dari dulu jelek sampai sekarang jelek juga ada. Tapi itu menarik juga sih ya, maksudnya wajibnya 9 tahun tapi Kenyataannya ya justru oh. yang dilihat setelah 9 tahun itu. Iya, pasti begitu soalnya kan itu balik lagi kan pendidikan dasarnya. Jadi ibaratnya sekolah yang masih pakai seragam lah, yang masih diatur pemerintah lah. Kurikulumnya masih diatur pemerintah dan lain sebagainya kan 9 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, terus SMA 3 tahun. Itu lebih ya? Gitu. Jadi 12 tahun ya itu? Enggak. Ya kan? 6, 3, 3. 6, 3, 3, 12. 12 ya? Berarti wajibnya sampai SMP doang. Berarti SMP yang paling SMA ya lo mau lanjut ya silakan, enggak ya udah nggak apa-apa gitu berarti. Udah gitu kan sekarang mau nggak mau kan ada PAUD ya kan? Karena kan kalau mau masuk SD sekarang harus bisa baca tulis minimal. Jadi PAUD, mau harus TK, belajar. ya. Mau harus belajar tuh. Berarti skill membaca skill itu membacaan. dasar lah. Tapi kan buat sekarang ini ya anak-anak di Indonesia atau di sekitar kita ya kan udah pada ngerti handphone segala macem. Jadi untuk baca tulis tuh kayaknya nggak begitu ini sih. Masih ada gitu, nyatanya juga ponakanku dia termasuk yang telat bicara bahkan baca. Oh, Jadi beda-beda sebenarnya kalau untuk kayak gadget itu kan mereka untuk bermain. Kadang-kadang mereka cuma menghafal aja. Dia ada tulisan
apa sih kayak start gitu. Ini cuman ngelihat bentuknya aja gitu karena memang dia berulang-ulang Tapi kan. untuk baca atau tulisnya Enggak, masih belum. Nulis Berarti- aja masih ngomong aja masih susah. Karena kadang-kadang kan ada kan anak seperti itu dia sebenarnya nggak ada masalah, cuman dia memang terlambat aja. Ada yang pernah ada yang sedikit perkembangan pendengarannya agak belum jadi atau belum berkembang gitu. Tapi dia udah beranjak dewasa gitu kan. Udah di umur TK gitu, Untuk jadi di susah TK. gitu. Berarti kan masih butuh tenaga ekstra untuk mengajarkan si anak ini gitu. Iya. Yang Kadang-kadang dewasa begitu. juga ada, udah dikasih tahu berapa kali nggak denger ada. Banyak. Lanjut. Tapi buat sekarang ya, misalkan Om punya perusahaan nih, perusahaan yang cukup gede gitu ya kan. Oke. Terus Om mau ngerekrut orang nih, Heeh. yang Om lihat skillnya dia apa ijazahnya dia. Kalau Ini kita berandai-andai aja. nggak berandai pernah soalnya saya. Oh, Heeh. oke Nggak oke. usah berandai-andai. memang pernah saya. Gimana sih? Oh, Om dulu punya perusahaan. Oh enggak, saya nggak punya perusahaan, tapi saya pernah ngerekrut. Oh, gitu. pernah ngerekrut. Oh, berarti sebagai HRD. Saya bukan HRD. Nah, terus Saya punya kebutuhan tim, terus saya yang bantu untuk screening sebagai usernya. oh, oke. User gitu. User. Pengguna, Pengguna. pemakai. Wow. Kan user. Pemakai sama pemakai. Iya, Bukan pemakai. ngedar dia. Oh, beda ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau jangan pemakai ya. Cuman rehab doang. Ya paling tebusannya Bapak. Oke. Berarti kita lanjut ke topiknya. Oke. Om lebih ngelihat ijazah atau skillnya dia? Biasanya sih bentuknya dulu ya kalau saya. Bentuk. Maksudnya dalam arti kata bentuk itu? Catching nggak gitu? Oke. Nih orang pantas gak di kantor ini gitu? Enggak sih, catching aja apa enggak gitu loh. Cakep enggak gitu kalau cewek. Sebenarnya nggak cakep juga gitu, tapi dia performance-nya kelihatan pede nggak gitu. Oh, Menarik. Pede, lebih ke pede. Kalau menarik kan bisa ini kan masing-masing bisa beda-beda kan gitu. Cuman kalau Kalau dia kelihatan menarik pede itu nggak. berarti Karena ada yang lewat narsis langsung. gitu loh. Apa? Gimana? Kan menarik. Mancing pak. Jadi kalau misalkan ada yang lewat langsung tarik gitu ya. Oh, Kan menarik. Anda penarik. Wah, tentu tidak. Oh ya udah. Sadar diri berarti. Sadar diri. Ya udah. Kalau itu biasanya dan ini sepengalamannya banyak yang narsis gitu. Gitu. Menariknya ini ada yang narsis gitu fotonya ternyata gimana tapi begitu aslinya ternyata B aja. B aja karena fotonya bahkan untuk ngelamar tuh pakai foto retouch itu ada. Maksudnya foto lintas? Foto retouch. Diedit. Diedit fotonya jadi mukanya lebih halus dan lain sebagainya gitu. Itu udah menunjukkan nggak pede kalau buat saya. Oke. Terus yang narsis misalnya, saya pernah ketemu gitu fotonya itu gini posenya. Posenya bener-bener kayak gini. Kayak gini. Bener-bener. Heeh. Cewek cowok? Cowok. Sayangnya cowok gitu. Kok goblok sekali Anda? Udah gitu masalahnya mulutnya ketutup. Oh. Ya, Pas kalau- dibuka. Oh iya. Enggak. Kalau Maksud gua pita suaranya. Nggak Pita masalah. suaranya biasanya kayak gitu. Oh, gitu. Kan ada yang gangguan. Itu kalau Yang- foto sama aslinya beda, biasanya ada yang itu tuh apa? Saya kasih 2 juta gitu. Ya, enggak gitu juga sih. cuman biasanya gitu sih, itu nunjukin nggak pede biasanya. Oh. Foto narsis, foto retouch gitu itu biasanya tuh nunjukkan dia nggak orang yang nggak pede gitu. Nah itu Tapi untuk lamar sah gak sih sebenarnya? Kalau lu apply, tergantung usernya, tergantung Tapi siapa sebenarnya- ya. Bisa saja. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi gimana sih yang nilai? Karena pasti dan bahkan sebelumnya screening lewat HRD dulu, HRD juga pasti ngasih note biasanya. Ini ada CV-nya lumayan nih, tapi kok kayaknya fotonya begini, itu pasti ada note-nya biasanya. Karena biasanya kan mereka lewat HRD dulu baru ke user kan, terus lihat
Aku akan bilang ini kayaknya orang nggak pede deh. Dan begitu tanyain 90% bener, nggak pede dengan yang kayak gitu, retouch, pose aneh-aneh gitu. Oh kalau bahasa aneh-aneh tuh nggak pede berarti dia. Enggak, karena dia ngerasa bagusnya di pose itu. Apalagi yang parah gitu begini. Kalau pede gimana? Biasanya gini, satu pas foto, ya kan, terus foto normal yang ya foto apa sih yang agak nyamping dikit ngelihat depan, dia nunjukin mukanya gitu loh, nunjukin oh ini loh, ini saya gitu kan, dia kan memperkenalkan dirinya. Tahu itu Berarti dulu yang pertama untuk- biasanya. Sebenarnya kan kalau kita mau melamar ke satu perusahaan ya kan, mungkin kita dibaca CV-nya. Nah, CV-nya itu yang menurut Om penting ini apa aja sih? Ya tadi itu fotonya satu. Enggak, foto satu. Terus yang kedua, Yang jenjang yang kedua biasanya aku lihat di experience-nya dulu. maksudnya dalam itu? Dalam apa? Dalam sono. Enggak, maksudnya dalam CV-nya itu Haha. buat bikin apa aja sih yang penting gitu loh. Iya tadi dia udah pernah ngapain? Terus yang kedua Pengalaman kerja. Terus kan kalau foto, yang pertama kan foto, pengalaman kerja. Iya. Terus yang ketiga Yang ketiga dia mesti pakai bahasa Inggris gak sih, Om? enggak. Kan karena kan buat zaman-zaman sekarang kan kalau bikin CV tuh kayaknya lebih pede ke bahasa Inggris gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Kalau misalkan Enggak harus. Kalau saya sendiri enggak harus. Asal bisa. Kalaupun pakai bahasa Inggris ya yang grammarnya bener lah gitu. Ejaannya bener. Ejaannya bener Oke. gitu. Yang keempat, Ya dia sudah lulus atau belum? lulusannya apa? Enggak, sudah lulus apa belum? Karena kalau saya sendiri saya nggak pernah lihat dia kampus mana sih. Tapi dia udah lulus atau belum? Udah menyelesaikan pendidikannya belum? Oke. Mau itu di tingkat SMA ataupun tingkat SMP. Udah bilang itu turun. SMP. Kalau SD ya PAUD, gitu kan lanjut aja terus gitu turun. Gitu. Di bawah sampai bapak. Pendidikannya biasanya SMA atau universitas. Nah, Udah selesai apa belum? oke, untuk universitas, ya universitas itu penting gak sih kayak universitas mana? Enggak. Kalau aku sendiri enggak. Kan buat Ya kan, sekarang. kalau aku sendiri enggak, karena balik lagi tadi biasanya dia fakultas atau jurusan apa bisa berbeda sama apa yang skill dia ataupun apa yang dia tertarik untuk kerjain gitu. Iya. Oh begitu. Berarti kampusnya ini mau kampusnya apa, mau pendidikan dia semahal apa, berarti Om nggak pentingin di situ. Enggak. Yang penting basicnya ini dia ada. Ya, ya tadi itu pede sama skill dia udah pernah kemana pengalamannya udah gitu doang. Berarti ngelihat jam terbangnya juga. Ya, Kalau misalkan jam terbangnya nggak begitu tinggi gimana Om? ya nggak apa-apa asal dia ternyata secara ini kayaknya related nih skillnya itu kayaknya lumayan bisa nih masuk gitu kan. Nanti kan masih ada tahap interview kan, tanyain lu pernah ngapain aja, nanti mau lu bisa apa kayak gitu. Gue kira ngapain aja. Iya pasti gitu kan, mau ngapain aja. Mau ngapain aja apa? Udah ngapain aja gitu. Ya dua-duanya lah. Oh dua-duanya. Udah ngapain terus mau ngapain? Lu mau ngapain ngasih CV ke gue gitu kan? Tanyain dong, mau ngapain? Kan gitu. kalau buat orang awam kayak saya ini ya, kalau misalkan ditanyain, lu mau ngapain ke sini? Ya kerja lah, cari duit. Cuman lu yang bilang gitu. Oh masa? Oh, Ya, emang yang lainnya jawabannya tuh kayak jawabannya dia jelasin, saya kesini karena tertarik sama perusahaannya, terus kemudian bla 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 bla. Terus kenapa perusahaan ini? Nah dia akan jawab lagi itu. Cuman lu yang begitu. Jawaban formalitas biasanya. Oh jawabannya formalitas ya. Terlalu kaku ya berarti ya. Enggak kaku ya, memang begitu caranya. Maksudnya gimana? Enggak kaku itu. Kalau kaku berurat biasa. Beda Om, beda. Tapi oke, itu udah. Terus untuk negosiasi gajinya itu kita hitungannya Ke HRD sih enggak. ke HRD-nya langsung. Oh berarti Om cuman ini lulus ini enggak, ini lulus ini enggak gitu. Nah, CV yang enggak lulus, Om pulangin atau buang ke tempat sampah? Sekarang kan modelnya digital ya, jadinya saya nggak pernah dapat kertas sih.
mungkin masih ada yang Enggak, saya kan nanya saya kan. Saya Oh, nggak pernah dapat oke. kertas. Jadi nggak saya mau saya buang, nggak memang cuma di situ gitu. Oh berarti Di Om email. via email, nggak pakai kertas segala macam. Jadi kalau di tempat sampah bingung saya. Terlalu Kalau email. terlalu zaman sekarang banget ya. Ya. Nggak. Pakai Terus kalau- pakai laptop bukan pakai mesin ketik kalau di kantor itu. Di Emang kantor tuh masih ada yang nggak ada pakai- suara tek 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 cekling gitu nggak ada. Tapi masih ada yang pakai mesin ketik. Om pernah dapat gak sih CV yang pakai mesin ketik Nggak gitu? ada. Nggak ada. Nggak pernah. Pada belagu lu. Oh, tuh dengerin tuh. Pada belagu lu. Ini pemburu babi. Ini. Oke. Pemburu babi. Tuh. Berarti buat zaman sekarang lebih tepatnya tuh kayak ngejawab orang itu dengan dengan formalitas ya. Hah? Maksud Menjawab dengan formalitas maksudnya? enggak, maksud gue tuh cuman ngejawab pertanyaan dari HRD formalitas. Iya, tadi kayak misalkan kan ujungnya sebenarnya dia mau nyari kerja buat nyari duit, Oh, tapi kan oh. jawabannya kayak, oh saya tertarik Dimanis-manisin Iya. lah. Oh, gini. Lebih tepatnya Menjawab toksis. itu dengan formal, Oh. ya kan? Tapi yang memberikan jawaban-jawaban formalitas itu banyak, karena dia selalu menjawabnya kan teoritis. Kadang-kadang teoritis kan, saya kesini agar karir saya baik. Ya sebenarnya kalau yang benar biasanya saya kesini karena tertarik sama bidang kerjanya. Kan pasti kan dia akan lihat posisinya apa. Bilanglah kalau posisinya adalah sales eksekutif. Oke. Ya saya tertarik untuk coba jadi sales di perusahaan Anda. Misalnya perusahaan Anda adalah tadi itu perusahaan pemburu babi gitu misalnya. Ya udah dia tertarik untuk memburu babi gitu. Oh, dia mau jadi anjing pelacak gitu. Ya monggo silakan. Kan Anda ini expertnya pemburu babi lagi. Gitu. Berarti untuk pendidikan nggak begitu penting. Kalau saya, pendidikan penting. Enggak, dalam arti kata CV. Iya, pendidikan penting. Pendidikan penting, tapi kan nomor sekian kan. Enggak. Kok Anda memaksakan? Kok Anda ngatur saya sih? Enggak. Kan tadi kan nomor 4 jatuhnya. Kok nomor 4? Untuk Kan tadi foto. foto. Oh. Oke. Jam kerja. Oh. Terus apa lagi itu tadi? Itu kan cara ceknya yang Lulus atau tidak? Iya, lulus atau tidak. Berarti kan ujung-ujungnya itu tuh. Hah? Untuk lulusnya ini kan nomor Iya. 4 kan ijazahnya ini. Oke. Ya terus pertanyaannya pendidikan penting apa enggak? Ya penting lah. Penting, tetap penting. tetap penting. Tetap penting. Tapi menurut Om, kalau misalkan ada perusahaan ya kan, mungkin dari saudaranya yang punya perusahaan, terus Om tiba-tiba interview dia gimana? Saudaranya yang punya perusahaan. Iya, jatuhnya dia pakai Oh, dia orang kandidat da- ini saudaranya salah satu. Iya, titipan. ibarat kata Oh, titipan. pernah kejadian. Pernah. Tetap Om ditegasin atau gimana? Iya. Tetap ditegasin. Yang mewek ada kok. Maksudnya? Ya, yang dia- sampai nangis Nangis karena nggak saya terima. gara-gara Ya karena dia nggak bisa ngasih jawaban. Oke lah dia tertulisnya bagus, tapi dia nggak ngasih jawaban yang sesuai. tapi dia ponakannya ada yang Dia salah satu titipan. saudara yang kerja di perusahaan itu. Gitu. Pernah kok kayak gitu. Oke. Dan memang dulu juga pernah ada juga waktu itu memang dia masuk karena dia dianggap mampu. Tapi habis itu dari mungkin yang menitip dia bilang kalau misalnya keliru tolong dikasih tahu dia keliru. Dan at the end, ya udah dia keliru benar dan akhirnya dia mengakui salah, dia keluar. Yang keluarnya ini yang Keluar nggak di dalam. iya, yang namanya keluar pasti keluar. Enggak, dalam arti kata keluar ini dia keluar dari perusahaan dia kerja atau gimana? Iya, keluar dari tempat kerja itu. Tapi kan dia mau nitip orang kan? Dia Kok menitip orang? enggak, maksudnya itu Yang keluar yang dititipin. Oh, yang keluar yang dititipin. Kan dia belum masuk, kenapa dia udah keluar? Karena kan belum diinterviewnya, belum selesai. Dia belum ketemu HRD, dia belum negosiasi gaji, gimana? Buat dia di interview sama lu. Bentar lagi dia keluar. Lu nggak nyambung ya? Enggak, beda. Nggak nyambung ya kayaknya. 19 menit ya.
Oh ya. Oke. Enggak PC. Heeh. ada yang kayak gitu dia udah masuk. Oh, dia udah Ah, masuk. harus dipesenin sama yang nitip dia gitu kan. Bilang ke semua kalau performanya jelek kasih tahu aja gitu. Ternyata dia performanya jelek bener, dikasih tahu lah gitu, dikritik baik-baik, dianya terima, terus habis itu dia menyatakan mengundurkan diri gitu loh. Oh, enggak gue. Tadi maksud saya tuh kayak yang nitipin ini juga ikutan keluar dari perusahaan. Enggak. Oh, enggak. Lu nanya gitu. Kan tadi maksudnya Oh, begitu. iya. Jadi kayak gitu. Ya udahlah. Ijazah udah, ini udah ya kan, udah aman lah sekarang lo buat CV segala macem. Udah keterima. Udah keterima. Ini ceritanya mau jebak lamar kerja nih. Nanya-nanya doang gitu. Harapannya gitu ya, selamat diterima. Bisa gitu ya? Enggak sih. Tapi lagi bikin perusahaan. Oh, itu tadi. Lagi pengen. Maksudnya kan kalau misalkan Babi temen- Hunter Corporation Iya. tadi. BHC. Siapa tahu teman-teman kita mau kerja ya kan, bisa hubungin Om Adit langsung. Nanti ada nomor WA-nya di bawah. Oh gitu. Dan sekarang saya fokusnya ke job hunter ya. Seperti di awal bilang tadi ya. Jadi tolong bisa dipahami ya. Karena kayaknya yang paham ya kita. Bukan Kerjaannya mobile. 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 Saya WFA. banyak tempat bisa katanya. Yang paham aja ya kayak gitu. Terus Oke, lanjut. Udah, kita tutup aja kali ya. Udah. Masih ada 17 menit. masih seru loh, masih Masih ada lumayan. 17 menit. Balik ke personal lagi dong. Udah tanggung masalahnya. Enggak sebelum. Udah 17. 5 menit closing pas. Oh, udah Sisa 5 menit. closing. Mau tanya apa lagi tentang Om Adit ini? Apa? Lu ada pertanyaan apa yang mungkin bisa dijawab sama Om lebih tertarik motor atau mobil? Lebihnya ya, Mm-mm. lebih tertarik motor atau mobil? Untuk dikendarai maksudnya? Iya. Mobil. Untuk keperluan sehari-hari, Untuk saat ini mobil, mobil. Kenapa mobil Om? karena rodanya 4. Oke, selain rodanya 4, ada atap. Ah iya, kalau berhenti kakinya nggak turun. itu saya pengen coba Om. Nah, cobalah, gitu. Pas Ya, berhenti macet, kakinya kita turunin gimana tuh? iya ya sana. Ya sana. Saya mah nggak perlu ada di situ. Ngapain? Biarin aja. Ntar ceritain aja gitu. Saya mah bodo amat. Tapi Gitu. menurut lebih menarik mobil ya Om ya? Enggak, sekarang lagi banyak mobil aja kalau sekarang. Karena keperluan, Karena kebutuhannya sehari-harinya. kebutuhannya juga banyak gitu ya. Berapa karena lebih ke bawa barang sih, gitu, sama orang. Bawa barang dalam arti kata, Om nyewain mobil bak gitu? Ya barang kan nggak perlu yang harus gede, barang yang cukup aja. Mobil tapi biasa. kan untuk ini kan beda. Kan bawa barang, berarti kan Om nyewain mobil bak atau gimana? Enggak juga. saya nyetir mobilnya mau saya pakai sendiri. Oh, mobilnya pakai sendiri. Enggak. Oh, bukan mobil bak yang Bukan. ada barang-barang di belakang gitu. Bisa kambing, sapi. Babi. Iya. baru memotivasi. Kenapa bawa mobil, Om? Ya tadi itu karena bawa barang. Enggak, maksudnya kan bisa juga bawa barang itu pakai motor. Ya bisa, cuman kan tidak sebanyak pas bawa mobil. Bisa aja banyak. Omnya aja nggak bisa ngikat berarti. Kan bisa diikat. Karena barangnya nggak perlu diikat. Kenapa nggak perlu diikat? Nanti Karena kalau- naik mobil. Kalau mobilnya goyang-goyang gimana? Ya dia goyang-goyang juga biasanya. Jawabannya simpel Ya karena memang saya bawa barangnya nggak perlu diikat. Jadi kalau mobilnya goyang ya ikutan goyang. Oh, ikutan goyang ya? Iya. Nggak Nggak begitu. apa-apa. Berarti benar-benar lu sekarang kalau misalkan Om disuruh buat milih motor kendaraan sekarang,
Om lebih suka kendaraan yang sekarang tuh yang tipenya manual atau kopling? Untuk motor nih. Oh, Oh, kalau motor saya lagi tertarik Matic sekarang. oh lebih Matic. Maticnya tuh Matic yang cowok atau Matic yang cewek nih? Matic cowok-cewek itu bedanya gimana ya? Kalau Matic cewek tuh lebih ke yang mungkin yang bulat-bulat kali. Kalau Matic cewek yang bulat-bulat. Iya. Kalau Matic cowok Kalau panjang-panjang pasti. enggak, kalau Matic cowok kan kebanyakan yang lancip-lancip gitu. Lancip-lancip. Lancip Ada ya busuk, bedanya. bahaya itu. Oh, yang gede-gede gitu kayak apa namanya? Nmax. Mungkin semacam itu. Oh, gitu. Nggak ada spesifiknya sih, tapi kalau ada ketertarik satu motor ya mungkin tadi yang dibilang NMAX. Nmax. Gitu. Nmax-nya lebih Nmax yang tua atau Nmax Yang yang baru, muda? yang baru. Oh, yang muda. Yang paling baru sekarang. Yang paling baru berarti yang Model tahun paling baru. 2022 ya. Dari 2021 ya mulai keluar baru tuh. 2020? 21. Ya dari yang model itulah. Lagi tertarik ke situ. Oh, kenapa nggak tertarik sama yang model lama Om? Nggak ada keyless-nya. Kan oke. Untuk keyless ini kan kita omongin kenapa Om lebih milih keyless dibanding kunci-kunci biasa. Cenderung lebih aman. Kan keyless itu kan remote kan? Dia kan ada baterai. Baterainya itu berarti ada masa ininya dong. Iya, Ada habisnya juga. betul. Bukannya lebih bahaya? Enggak, yang jual baterai juga banyak kok. Kan baterainya model baterai jam biasa kan. Udah pernah lihat belum? Baterainya remote keyless. Kayaknya beda sih Om. Nah, kayaknya kan. Belum pernah berarti. Belum. Nah, ya udah. Bentuknya kecil atau Bentuknya kayak koin 1000. koin 1000? Oh, baterai jam tangan. Ya kan saya bilang tadi baterai jam. Dikira jam dinding. Ya, oh dikira jam dinding. Dua. Kan karena bilangnya jam. Iya. Enggak sekalian jam katulistiwa gitu gede. Yang gede-gede gitu. Oh, itu pakai aki biasanya. Dia bayangin itu apa yang di tangan. Pakai baterai A2 gitu. Gini A2 baterainya gitu. Udah banget gitu. Udah. Udah kok kayak gini ini kita tutup gitu. aja, kita tutup aja. Jadi keyless cenderung lebih enak, lebih efektif, Lebih juga, aman. aman, bisa untuk di tititnya bisa hidup gitu. Gimana? Tititnya bisa hidup. Kayaknya nggak, bunyinya gitu deh Om. Bunyinya gimana? Lebih ke totot. Tapi biasa gitu. Kalau misalnya kita udah turun gitu kan, titit gitu kan. Ya mungkin itu di mobil kali ya. Enggak, motor biasanya. Oh, di motor. Heeh. Wah, Ada tititnya. ada titit ya? Heeh. Oh, itu motor ada titit ya? Kan gitu. Ada Berarti itu motor bener-bener cowok ya? Om? Ya belum tentu. Belum ada tentu. tititnya. Lo kan tadi katanya kalau motornya lancip-lancip. Oh. Terus kalau yang cewek yang bulat-bulat. Iya. Kadang juga ada tititnya. Berarti kalau untuk bunyi ceweknya? Titit juga. Oh, titit juga. Jadi ceweknya dikasih titit juga. Iya. Yang punya cewek dikasih titit gitu loh. Ini banyak kasihan di editor. Banyak yang diedit ini pasti. Banyak yang dipotong Aman. Gitu loh. tanpa potongan. Aman, Itu aman, kalau aman. motor lagi tertarik gitu. Oh, untuk motor lebih tertarik ke NMAX. Sedang tertarik. Gitu. Sedang tertarik sama. Kalau untuk mobil, mungkin Om hobinya di mobil atau Enggak hobi sih, tapi lagi suka bener-bener ngikutin kayak merawat aja. Kalau ngikutin masih tertarik sama SUV. SUV. SUV itu dalam arti kata kayak mobil-mobil yang gede-gede gitu. Enggak juga, pokoknya sport utility vehicle aja yang ya mungkin orang bilang kayak Jeep lah gitu. Jeep. Nah, untuk Jeep itu Jeep ini kan banyak arti kata Jeep ya. Jeep ini kan nama brand. Nama brand. Dia ngeluarin mobil mungkin. Enggak. Kalau Jeep itu memang ada nama JEP, itu nama brand, tapi kalau untuk JEP mobil yang memang berbentuk, kalau dulu kan yang dia pakai ban serep di belakang itu kan, itu dibilang juga mobil jenis Jeep sebenarnya. Kalau di Indonesia kan jadi JIP, Jeep, bener-bener Jeep gitu.
Jadi itu jadi mulai masuk ke kategori mobil sekarang. Tapi untuk merek Jeep sendiri ada. Oh, untuk merek Jeep sendiri itu ada. Jeep dengan merek Jeep gitu. Bentar. Tapi untuk itu- Jeepnya ini, maksudnya Jeep ini berarti ada merek mobil, mereknya Jeep gitu. Iya. Contohnya? Ya itu mobil Jeep JEEP gitu. Oh, mereknya Jeep. Tapi untuk gini Om, maksud saya tuh Jeep ini, ya kan, ada Jeep Rubicon. Itu hitungannya Jeep bukan sih? Itu Rubicon. Rubicon Tapi ini itu mobil Jeep. mobil Jeep. Oh, Jeep itu cuman merek. Bukan, Jeep itu jenis. Jeep itu jenis, maksudnya jenis? Yang tadi aku bilang, itu mobil Jeep Oke. dengan merek Rubicon. Atau Jeep dengan merek Jeep. Oh, iya. Jeep dengan merek Katana, Suzuki Katana. Oh, oke, paham. Jadi Jeep itu udah jadi jenis mobil. Jenis mobil. Berarti kayak Land Cruiser. Kayak ini odol dulu kan pasta gigi kan Oh. yang keluar pertama itu kan odol kan. Dari Odol Belanda. Mereknya Odol. Bermerek odol, tapi sampai sekarang orang bilangnya odol. Iya, jadi familia tuh Odol. pasta gigi itu odol nyebutnya. Pasta gigi itu Odol. Iya. Gitu loh. Oke. Odol. Kalau misalkan kelamaan di WC namanya? Modal. Oh, modal gitu ya. Karena kalau mau mobil biasanya nggak pakai titit biasanya. Pakai apa tuh? Oh, bisa nggak ada suaranya biasanya kalau itu. Maksudnya nggak ada suaranya? Ya suaranya dihilangin, bisa dimatiin. Oh, di silent. Nggak dimatiin. Mode pesawat. Dimatiin. Mati dong dia. Suaranya dimatiin. Nggak bisa bunyi. Nggak bisa bunyi. Kenapa nggak bisa bunyi kan? Kan dimatiin. Kan harusnya bisa bunyi juga. Tapi bisa ada dimatiin. titiknya juga dong harusnya. Bisa dimatiin. Jangan. Loh, kenapa jangan? Terserah yang punya dong. Kan nanti nggak ada titiknya gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak bisa bunyi dong. Itu mobilnya nggak ada tititnya tuh. udah. Udah bulat-bulat tapi nggak ada tititnya. Nggak bener ini ya. Titiknya pakai Tapi mencengkram walaupun tanpa titik. Gitu. Oh, berarti nggak ada titiknya, berarti nggak ada bunyinya gitu ya. Ya memang karena nggak ada bunyinya gitu. Jadi nggak ada tititnya. Berarti harus ada titiknya baru bunyi. Gitu. Nggak harus gitu. Kenapa jadi ngomongin titit sama bunyi? Lah kan sih, situ Om? yang ngomong bukan saya. Saya cuma ngasih tahu nggak ada, situ kan yang nanya terus. Tapi kalau misalkan ada titiknya berarti dia bunyi Om. Belum tentu. Ini mobil kan? Iya. Karena suaranya mobil belum tentu titit. Ada yang Banyak. Aduh. Gitu. Ini udah hancur, udah. Gitu loh ceritanya. Oke. Udah kita akhiri aja. Oh, terserah Anda yang bawain. Karena nanti kita masih mau ngebahas yang titit bunyi apa enggak. Oh gitu. Ya monggo silakan. Mungkin nanti satu kesimpulan. Oke, kesimpulan. buat Kesimpulan dari awal tadi. kesimpulan pertanyaan buat dari saya. sekarang. Kesimpulannya ya ikuti aja kata-kata pemerintah, wajib 9 tahun. Yang penting jangan 9 bulan duluan, bahaya. Oke. Sekarang kita tutup aja vlog yang nggak bermanfaat ini dan bener-bener ini outing banget ini namanya. Oke, gua Alvin, sebelah gua ada Aditya Nasution. gua pamit dulu dari vlog kali ini. Vlog sih ya. Dari episode ini ya kan. Ya jangan lupa like, comment, subscribe. Karena temen gua masih butuh apa ini? Butuh komen-komen dari lu pada. Tolong di komen ya guys ya. Gimana sih ini? Oh iya, jangan lupa komen terakhirnya mobil perlu titit atau enggak. Oke, gua cabut. Thank you. Happy joy.